penyampaiannya nanti sekolah dalam konteks implementasinya di lapangan tidak menimbulkan banyak kendala, kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian maka yang hari ini hadir di sini oleh cabang dinas, oleh MKKS, KPS, nantinya secara simultan bisa menyampaikan ke sekolah-sekolah di bawah wilayah kabupaten kota dan Bapak. Dengan demikian Ibu dan Bapak, kenapa hari ini dilaksanakan sosialisasi ini? Maka tentunya adalah untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, menyampaikan kepada rekan implementasinya nanti di lapangan tidak menimbulkan kendala. Itu kira-kira seperti itu. Nah, untuk itulah Ibu dan Bapak dan Ibu juga harus paham tentang filosofi kenapa munculnya kalimat-kalimat yang dikeluarkan dalam tertentu ini, sehingga Bapak dan Ibu juga bisa memberikan gambaran, oh kenapa sih Pak dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Bapak. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini terima kasih Pak Dr. Elis Widya Permana yang sudah hadir, dan juga nanti akan hadir Dr. Evi Saleha yang juga akan memberikan gambaran berkenaan dengan Pergub nomor 44 tahun 2022 tentang sekolah. Untuk itu Ibu dan Bapak mohon bisa dicermati apa-apa yang ada di penjelasan ini, mohon dicatat dan dicermati secara betul, sehingga nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, karena Bapak dan Ibu lah bagian dari motor penggerak di kabupaten kota, seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelum Bapak dan Ibu juga harus menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada di kabupaten kota. Saya kira itu pengantar dari saya supaya kita hemat waktu. Untuk itu kami persilahkan Pak Dr. Eli untuk menyampaikan beberapa hal-hal yang menjadi perhatian kita, ya, kaitannya dengan telah diterbitkan ya Pergub nomor 44 tahun 2022. Untuk itu kami persilahkan. Maaf berbukakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, sore dalam sedang kita semua. Ini posisinya Pedi, saya sebenarnya dari itu kurang tip. Kebetulan udah janji, mudah-mudahan sudah fresh hari Rebo. Alhamdulillah sih sudah mulai fresh gitu. Nanti mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang diharapkan dari rumah. Tadi saya dilakukan Pak Kadin, terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Kepala KCD beserta jajaran para kepala sekolah, Pak KKS yang hadir bersama-sama forum ini. Saya kira bagi kita harapannya tidaknya melihat kemudian kita berharap kualitasnya terus meningkat sesuai dengan harapannya menjadi wadah partisipasi masyarakat. Pergub ini sebetulnya dipesan lagi oleh kita harapan di lapangan yang ingin dijawab berkaitan dengan persoalan lahirnya kebijakan bantuan operasional pendidikan di daerah. Yang itu sebetulnya tidak berpengaruh terhadap boleh tidaknya pungutan, sebab
aturan tentang pendanaan pendidikan sejak lama sudah jelas bahwasanya bahwa sekolah yang saudara pemerintah daerah dilarang melakukan kegiatan, dibolehkan membangun, tetapi dari grup kesah dan sebagainya muncul ada yang positif, ada yang suara negatif, ada yang berakhir positif, ada yang berakhir negatif. Nah, oleh karena itu Pak Kadis menerima aspirasi dari Bapak Ibu, menyampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan peraturan tentang komite sekolah. Secara umum, komite sekolah itu sebagaimana diketahui sudah diatur, sehingga nanti yang sebetulnya perlu jadi catatan dan pemahaman bersama adalah di dalam permen ini yang itu tidak ada di dalam Permendikbud. Sebetulnya kalau kata teman saya sih, kalau tidak ngatur ya ngatur sendiri, tapi biasanya ngatur sendiri nggak berani, minta lagi aturan. Ya, akhirnya aturannya terus lebih detail. Prinsip yang disampaikan oleh Pak Kadis dari hasil diskusi terhadap aspirasi dinamika komite sekolah, kesimpulannya yang pertama adalah kita butuh kualitas komite sekolah yang hebat. Jadi ini adalah tergantung kepada ibu bapak kepala sekolah yang menetapkan komite sekolah. Jadi berkualitas atau tidak, bisa membawa amanah sebagai fungsi komite sekolah atau tidak, sebetulnya bukan pada komite sekolah sendiri, berawal pada ibu bapak kepala sekolah yang menetapkan pengurus komite sekolah, artinya dari mulai seleksi sampai menetapkan. Nah, oleh karena itu perlu pemahaman bersama bahwa kita butuh partisipasi masyarakat di dalam mendukung berlangsungnya peningkatan pendidikan yang berkelanjutan, karena secara sadar dan berbagai bukti di negara pun tidak ada urusan pendidikan itu yang selesai oleh negara. Jadi kalau ibu bapak lihat di negara-negara yang dekat saja misalnya, selalu ada kebutuhan-kebutuhan baru dan akhirnya dibutuhkan partisipasi masyarakat. Karena ibu bapak saya kira sudah pengalaman. Besarin volumenya mana deh? Kita sesungguhnya hanya punya batasan minimal, batasan maksimalnya tidak ada. Oleh karena itu satu sekolah dengan sekolah lain pasti kebutuhan kekurangannya selalu akan berubah dan berbeda-beda, tergantung kepada program kerja yang digagas untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik di masing-masing sekolah. Nah, ini saya kira yang harus kita sama-sama pegang, bahwa kalaupun pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan BOPD dan satu ketika BOPD itu juga naik, saat misalnya seperti zaman oil boom gitu, saya kira partisipasi masyarakat ini tetap menjadi bagian penting. Nah, oleh karena itu sebagai wahana tempat berpartisipasi masyarakat di sekolah, komite sekolah ini sekali lagi mari kita bangun secara berkualitas. Oleh karena itu ketika ada aspirasi dari dinamika soal pungutan, sumbangan dan lain-lain, ada usulan bagaimana kalau Pergubnya mengatur masalah sumbangan, aturan dan pendanaan dari masyarakat dan lain-lain. Nampaknya
bukan itu pilihannya. Tapi pilihannya kita memperkuat bagaimana supaya komite sekolah itu punya kualitas, punya integritas baik, punya kolaborasi yang baik dengan sekolah, kemudian bisa bekerja bersama-sama, tetapi juga sekolah merasa nyaman. Oleh karena itu Ibu Bapak akhirnya pilihannya adalah keluarnya peraturan gubernur mengenai saya kurang benar agak slide sedikit maaf. Ibu Bapak, hal yang ingin kami tekankan, kami sampaikan, untuk mencapai kualitas itu, maka pertama Bapak Ibu nanti akan melihat di bab 4 pasal 13 di ayat 2 khususnya ditegaskan bagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1-nya itu gubernur menyelenggarakan pembinaan terhadap pembinaan ini dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Nah, ini jadi janjinya kita untuk berkualitas supaya komunikasinya baik walaupun masyarakat, tetapi karena sudah dalam wadah komite sekolah menjadi satu kesatuan tujuan untuk memajukan sekolah, maka Pergub ini menugaskan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana pembinaan komite sekolah yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Recording in progress. Nah, ini saya kira yang tidak ditetapkan secara nasional, tetapi di Jawa Barat kita menetapkan ini, sehingga tentu Pak Kadis bisa dengan mendelegasikan kepada KCD nanti di dalam teknisnya harus punya agenda kegiatan program tentang pembinaan komite sekolah secara rutin 6 bulanan, berarti setahun 2 kali, dan itu tentu harus tertuang di dalam agenda kegiatannya Dinas Pendidikan atau KCD. Ini bentuk yang paling minimal untuk kita menjaga konsistensi bahwa kita sama-sama punya tujuan yang sama untuk meningkatkan mutu di Jawa Barat yang secara sadar tidak bisa semuanya diselesaikan oleh pemerintah. Jadi dialog-dialog ini menjadi penting dalam rangka memantapkan komitmen yang berkelanjutan itu, sehingga dalam Pergub ini ditetapkan soal pembinaan yang berkala. Kemudian di dalam hal penggalangan dana, Permen 75 memberikan delegasi memang secara tertulis di dalam menjalankan fungsinya, komite sekolah itu melakukan penggalangan dana. Jadi yang melakukan penggalangan dana itu adalah komite sekolah, bukan sekolah, tetapi untuk kepentingan sekolah. Jadi ini tidak ada lagi dibilang berbagai proses yang terjadi di lapangan, entah karena ada pengaduan dan lain-lain, menjadi bias tanggung jawab antara kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Jadi yang untuk memperkuat fungsinya, kita menguatkan yang diperintahkan oleh Permen 75, komite sekolah di Jawa Barat juga adalah melakukan penggalangan dana. Nah, ini yang nanti harus disampaikan kepada komite sekolah, baik yang sudah ada maupun yang akan
Jadi salah satu fungsi yang dikuatkan dengan Pergub ini, jadi pengurus komite sekolah itu bukan menjadi orang enak, tapi memang orang yang punya komitmen ingin membantu kemajuan sekolah, dan antara lain tugas yang ditekankan adalah melakukan penggalangan dana. Ini saya kira nanti sosialisasi dengan masing-masing komite sekolah ini penting. Ditegaskan di pasal 15 bahwa komite sekolah itu wajib menyusun proposal dalam penggalangan dana itu yang ditandatangani oleh kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan dinas pendidikan melalui cabang dinas pendidikan. Jadi dalam rangka penggalangan dana ini diberikan delegasi penuh kepada komite, tetapi proposalnya harus disetujui bersama oleh sekolah, ya, kepala sekolah, dan oleh dinas pendidikan melalui cabang dinas pendidikan. Jadi khususnya tentu kepada teman-teman di cabang dinas pendidikan, sekarang agak teknis, nanti harus melihat proposal masing-masing komite sekolah yang mengajukan kegiatan penggalangan, sehingga si proposal itu menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam ini diwakili oleh dua pihak, kepala sekolah dan cabang dinas pendidikan. Nah, penggalangan dana kadang-kadang dilarang melakukan pungutan. Ini yang jadi selalu kalau nyumbang mah sawilah sana gitu nggak dapet, akhirnya dibuatkan lagi pengumuman oleh kepala sekolah, maka terjadilah pengaduan dan pelanggaran. Nah, sekali lagi ini yang harus dipahami bahwa penggalangan dana untuk kepentingan memenuhi kekurangan RKS sekolah yang dibiayai oleh BOS maupun OPD itu adalah tugasnya komite sekolah. Jadi bukan tugasnya kepala sekolah. Jadi nanti pelanggarannya kalau ibu bapak kepala sekolah melakukan itu pelanggaran. Tapi kalau yang melakukan komite, ya komite. Pelanggarannya apa? Nah, tetapi lebih teknis seperti apa ini tentu sebagaimana diamanatkan di Permen 75 melalui musyawarah. Kalau dia penggalangan dana dari orang tua peserta didik, maka musyawarah dengan orang tua peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Di pasal 15 ayat 4 dalam Pergub ini, dalam penggalangan dana, waktu melakukan musyawarah menentukan besaran sumbangan. Nah, nanti pasti ada respon yang miring. Masa sumbangan ditentukan besarannya? Tapi Pergub ini menegaskan begitu. Ya, jadi karena yang diambil maknanya yang tidak boleh pungutan itu tidak boleh memungut jumlah yang sama berlaku untuk semua orang. Jadi bukan mengenai besaran, tapi keberlakuannya. Debatable ini pasti debatable karena ada yang berpikir nggak boleh ditetapkan sumbangan, semua sukarela. Ada yang sukarela, seperti ada kenceleng kita lewat, kenceleng mengisi tidak. Ada juga yang datang ke rumah-rumah sudah pakai paket lebaran, Haji mau nyumbang, ini ada paket 1 sarung, paket 2 ini, paket 3 ini. Jadi kalau kita lihat praktek di lapangan, sumbangan itu di
tidak mesti semuanya nyimpen kotak di pinggir jalan tanpa basa-basi, hanya disebut saja menerima sumbangan. Dan saya kira Bapak Ibu kepala sekolah ini yang sering dirisaukan muncul, mana mungkin kita dapat kalau hanya demikian. Tetapi kita juga tidak boleh melakukan pungutan dengan definisi sebagaimana di DPR tadi. Nah, oleh karena itu dalam musyawarah ini komite sekolah wajib dibuatkan kategori pilihan dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi orang tua setempat. Jadi di SMK Agung dengan di SMK 1 Bandung, di SMA 5 Bandung dengan di SMA 27 Bandung, atau SMA 1 Kota Bekasi dengan SMK pinggirannya, pasti memahami karakteristik daripada peserta didik kita. Malah kalau ibu bapak yang sudah ikut IKM, saya kira sudah sangat mengenal di kurikulum operasional satuan pendidikan. Dasar menetapkan kurikulum pun adalah hasil analisis karakteristik peserta didik dan lingkungan sosial. Jadi sebetulnya musyawarah pertama sebelum musyawarah meminta uang itu, kita harus memusyawarahkan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat daripada lingkungan masyarakat yang mau kita ajak berpartisipasi. Oleh karena itu, di sini disebut wajib dibuatkan kategori. Kenapa kategori? Diberikan uang penggalangan dana, kenapa disebut wajib ada kategori? Supaya tidak satu kategorinya gitu. Tidak, pokoknya di tempat saya mah 5 juta, pokoknya di tempat saya mah 3 juta. Nggak boleh, jadi harus ada kategori pilihan dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat orang tua wali setempat. Dan di ayat 5 secara rinci administratifnya di sini dituangkan. Ini dalam rangka berkomunikasi memenuhi ajas akuntabilitas dalam tata kelola keuangan, sebagaimana pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah dirasakan oleh teman-teman kepala sekolah berhadapan dengan pihak luar yang meminta pertanggungjawaban atas tata kelola keuangan. Ini disebut bahwa musyawarah itu harus memenuhi persyaratan dokumen sesuai berikut. Jadi nanti para kepala sekolah harus membimbing komite sekolah, semuanya harus terlengkapi sebelum musyawarah, harus sudah surat undangan musyawarah dari komite kepada orang tua peserta diketahui oleh kepala sekolah. Nah, ini yang administratif begini mohon dibaca secara detail supaya nanti betul-betul, karena kalau terjadi sesuatu yang terjadi pemeriksaan administratif, keterpenuhannya biasanya harus ada. Jadi harus membuat surat undangan musyawarah dari komite diketahui oleh kepala sekolah. Dan berikut adalah daftar hadir peserta. Bahkan disebut di sini yang berisi nomor, nama orang tua wali, nama peserta didik, dan tanda tangan sebagai bukti kehadiran. Jadi kolomnya pun minimalnya sudah. Jadi kalau dibuat kolom itu ada kolom nomor, ada kolom nama siswa, dan tanda tangan. Ini kemudian notulensi rapat ditandatangani petugas notulensi, pimpinan rapat, ketua sekolah, dan kepala sekolah. Berita acara pelaksanaan rapat dilengkapi dokumen visual rapat. Surat pernyataan orang tua wali yang pada pokoknya berisi: 1. Ikut serta hadir dalam musyawarah. 2. Setuju dengan kategori sumbangan yang telah ditetapkan.
setuju dengan kategori. Jadi kategori itu adalah hasil musyawarah. Yang ketiga, bersedia memberi sumbangan dengan memilih kategori besaran disesuaikan dengan kemampuan. Jadi sumbangan yang dimaksud di sini tidak sumbangan yang sukarela. Bentuknya adalah sumbangan yang dimintakan sesuaikan dengan kemampuan. Sehingga bentuknya bukan pungutan yang diseragamkan. Nah, ini untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat bisa dilakukan dan kira-kira prosedur ini yang di ayat 6 disebut orang tua wali peserta didik yang dinyatakan tidak mampu. Saya kira ibu bapak sudah punya daftar siswa LMP yang kemarin dapat tanda wajib dibebaskan dari keikutsertaan musyawarah dan sumbangan. Nanti di balik pas pertanyaannya, pada sok ayah memilih ini hoyong memilih nyumbang musyawarah, itu lain soal, silahkan. Tapi pergub ini mengatur wajib membebaskan keikutsertaan. Jadi tidak boleh dipaksa untuk ikut serta. Ada inisiatif. Nanti setelah ada musyawarah mendengar tetangganya sama masuk ke SMA A, merasa tidak diajak, atau bisa saja bentuknya ada musyawarah kamar lain yang secara khusus bicara dengan kelompok masyarakat yang memang sejak masuk ke sekolah itu sudah melaporkan diri dari kelompok masyarakat. Jadi ini penegasan yang berbeda belum ada di Permen. Kemudian yang berikut di ayat 8-nya, hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dibukukan pada rekening bank atas nama komite sekolah. Jadi ini saran teman-teman dari tata kelola keuangan, menjadi ribet ketika yang punya rekening adalah sekolah. Karena nanti ada kaitannya dengan soal penerimaan di luar hibah dari pemerintah dan pemerintah daerah. Karena kecuali teman-teman yang SMK BLUN yang memang secara khusus ditetapkan oleh Pergub, mereka memiliki bendahara penerimaan. Sementara di luar BLT itu tidak punya bendahara penerimaan. Nah, otoritasnya walaupun rekening bank itu atas nama komite sekolah, karena komite sekolah itu ditetapkan oleh kepala sekolah, tetap otoritas itu adalah ketua komite sekolah dan kepala sekolah. Jadi ini yang dalam beberapa diskusi menjadi sumber ketidakjelasan dari Permen 75 yang disebut rekening bersama. Jadi, kita menegaskannya bukan rekening komite sekolah, tapi yang memiliki otoritas adalah ketua komite sekolah dan kepala sekolah. Jadi menegaskan istilah rekening bersama itu kira-kira ini kalian artis dari teman-teman keuangan, sehingga nanti dalam akuntabilitas penggunaan dan lain-lain itu siapa bertanggung jawab apa. Hal lain yang perlu saya sampaikan, semua hasil penggalangan dana harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bukan orang yang melaporkan, tapi yang diberi laporan. Nanti kepala sekolah sebagai kepala sekolah ketika sudah dapat bantuan dari hasil penggalangan dana, itu lain lagi, seperti halnya seperti biasa kepala sekolah penanggung jawab RKS pasti melaporkan